Kita seringkali menghubung-hubungkan antara harta amanah itu dengan Bung Karno yang. Ya kalau kita kaitkan juga betul juga. Bung Karno berani mencetuskan kemandirian ekonomi. Itu yakin bahwa kita kaya raya gitu. Oh iya, kaya raya, Iya. kaya raya. Jadi di daerah timur saja, Irian, Ternate dan pulau-pulau itu nanti Pak Jen, kalau Yeah. itu nanti itu dikelola dengan betul dan baik, Nggih. waduh itu boleh dikata itu kekayaan yang tak terduga itu. Oh. Termasuk itulah yang sebenarnya yang dimaksud dana amanah ya. Nggih, nggih, nggih. Dana amanah itu. Artinya kondisi alam kita itu kalau dikelola dengan baik, Iya, itu iya. luar biasa ya. Luar biasa. Lautnya aja kekayaannya apa aja. Laut Indonesia itu aneh dan unik. Karena Iya, apa? Seluruh ikan-ikan itu kalau bertelur dan kawin di lautan Indonesia, mulai dia ikan paus sampai ikan teri. Nggih, nggih, Kalau nggih. bertelur dan kawin itu di Indonesia, di laut Indonesia. Kita seringkali menghubung-hubungkan antara harta amanah itu dengan Bung Karno yang. Ini gimana ceritanya? Nggih. Nggih. Ya kalau kita kaitkan juga betul juga. Maksudnya Kenapa gimana? Bung Karno berani begitu lantang menyatukan dunia? Nggih. Karena Bung Karno sadar bahwa Nggih. kekayaan yang dimiliki nanti itu bangsa ini Nggih. sebenarnya tidak untuk hanya bangsa ini, Nggih. untuk kepentingan umat manusia sedunia. Oh, gitu, nggih. Sesuai dengan Pancasila, sila kita, sila yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, bahwa apapun kekayaan yang di bumi ini jangan direbut secara arogan untuk kepentingan pribadi, kelompok, keluarga atau golongan. Nggih. Terus untuk kepentingan umat. Makanya Pancasila yang asli seperti tadi yang saya utarakan di depan, Nggih. ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan, kemanusiaan, kerakyatan, keadilan sosial. Nah, ya, itu. Nggih. Sudah manis sekali. Lalu tahun 74 ini dirubah. Nggih. Zaman Orde Baru karena Nggih. bisikan dari Amerika. Nggih. Wah, manusia itu jangan nomor nomor 2, nomor 3. Nomor 2. Bangsa itu Nggih. jangan nomor 2, nomor 3 gitu. Nggih. Digeser nggih. Geser. Nggih. Karena alasan sana adalah semua di bumi kekayaan itu hanya untuk manusia. Kerja keras untuk manusia. Jadi Nggih. manusia diberi kebebasan memilih kekayaan yang sudah jangan dibatasi lah. Nggih, Pokoknya nggih. terserah gitu. Nggih, nggih. Itu konsepsi dari liberal. Liberal nggih, Amerika nggih. Liberal. Dia lupa bahwa manusia itu kalau diberi kebebasan sebebas-bebasnya, akibatnya menjadi binatang, ya kan? Nah, oleh karena itu si Jawa ini mempunyai filosofis tidak mau ekspansi atau menjajah terhadap manusia yang lain atau bangsa lain. Kita filosofisnya itu adalah memayu hayu ing bawono, membuat perdamaian dunia. Inilah yang dikibarkan Bung Karno gitu loh ya. Nggih, nggih, nggih. Tapi Bung Karno berani mencetuskan kemandirian ekonomi. Itu yakin bahwa kita kaya raya gitu. Oh iya, kaya raya, Nggih. kaya raya. Jadi di daerah timur saja, Irian, Ternate dan pulau-pulau itu nanti Pak Jen, kalau Nggih. itu nanti itu dikelola dengan betul dan baik, Nggih. waduh itu boleh dikata itu kekayaan yang tak terduga itu. Oh. Termasuk itulah yang sebenarnya yang dimaksud dana amanah ya. Nggih, nggih, nggih. Dana amanah itu. Artinya kondisi alam kita itu kalau dikelola dengan baik, Iya, itu iya. luar biasa ya. Luar biasa. Lautnya aja kekayaannya apa aja. Laut Indonesia itu aneh dan unik. Karena Iya, apa? Seluruh ikan-ikan itu kalau bertelur dan kawin di lautan Indonesia, mulai dia ikan paus sampai ikan teri. Nggih, nggih, Kalau nggih. bertelur dan kawin itu di Indonesia, di laut Indonesia. Ini Nggih, nggih. Bu Susi ini yang paling tahu ini. Nggih, nggih. Nggih. Itu ya, kayanya Indonesia. nggih. Iya, iya. Nggih. Nggih, 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 nggih. Tapi herannya harta amanah itu selalu dikaitkan Bung Karno, bukan presiden yang lain gitu. Iya, iya, iya. Ya karena Bung Karno itu gimana ya?
kayak sama-sama presiden itu memang lain dengan yang lain. Lain dengan yang Tetap lain. nggak bisa disamakan ya. Iya. Tetap bukan berarti presiden yang lainnya itu negatif, enggak ya. Iya. Tapi semua zaman itu kan dituntut sesuai dengan kondisi dan situasi ya. Iya. Kenapa mesti harus Orde Baru Iya. selama 32 tahun dan kenapa mesti diturunkan ya? Iya. Kenapa ada Pak Habibie kok cuma sebentar ya? Iya. Kenapa ada ini. Semua itu merupakan satu perjalanan sekaligus sejarah supaya diteliti anak cucu negeri ini. Kedua kali adalah merupakan suatu peristiwa objektif yang memang harus demikian. Misalnya seperti ramalan yang Prabu Joyoboyo. Yeah. Itu aja banyak orang yang menafsirkan macam-macam. Di buku-buku ramalan Joyoboyo itu macam-macam. Iya. Tapi Sangat beragam ya yang. sangat beragam. Tapi semua lupa bahwa ramalan yang Prabu Joyoboyo yang benar itu hanya dua. Iya. Ramayana dan Mahabharata. Gimana itu ya? Iya, maksudnya. Ya, kalau Ramayana itu pada waktu bumi itu masih dihuni oleh manusia dan keturunan-keturunannya ya, dan binatang-binatang ya. Itu sudah ada pendidikan politik dan pendidikan spiritual. Misalnya Romo Wijoyo punya istri namanya Sinto, punya adik namanya Lesmono. Jadi itu pelajaran. Kalau Romo dan Sinto kalau bapak dan ibu nanti itu kawin ya berumah tangga lalu punya anak. Nah, punya anak itu yang bleger jadi manusia ada, yang bleger jadi binatang ada, yang bleger dari kehidupan gaib ada.